Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Aswin Luwintang di acara Tribune Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik, saya kira ini topik ramai ya, karena saat ini memasuki atau sedang dalam tahapan pemilu, sehingga kita mau membedah peran Ormas menghadapi Pileg dan Pilpres 2024 ke depan tentunya. Dan untuk perbincangan ini saya sudah ditemani atau bersama dengan Ketua DPD Manado Legio Luminis Indonesia, Bung Beni Tumbelaka ya, dan juga sekretarisnya Pak Terry Sumendap ya, sekretaris Legio Luminis Indonesia. Dan saya kira ini tentu yang diharapkan adalah kita membedah bagaimana kira-kira peran Ormas, sehingga Ormas saya kira menjadi peran untuk pemersatu, mengedukasi masyarakat, bukan sebaliknya memecah belah akan elemen bangsa ini. Dan tentu untuk menyingkat waktu saya akan langsung mengajak kedua narasumber ini untuk bincang-bincang. Saya ke Pak Terry dulu ya. Pak Terry, ini saya kira menarik peran Ormas menghadapi Pileg dan Pilpres. Pak Terry ini bukan hanya satu organisasi, saya tahu begitu juga Pak Beni. Sudah banyak organisasi, sehingga saya undang atau kita undang untuk bincang-bincang di sini. Pak Terry, kira-kira bagaimana sih sebenarnya peran organisasi kemasyarakatan ya, yang seharusnya sehingga benar-benar menjadi tokoh di masyarakat, menjadi panutan di masyarakat. Baik, terima kasih atas kesempatan. Dalam hal ini, saya sebagai sekretaris LLI, Legio Luminis Indonesia di Kota Manado, dalam menyikapi akan tahun politik ini, dalam peran Ormas, organisasi masyarakat, sebenarnya organisasi masyarakat itu seiring dengan kepemerintahan yang ada, harus sejalan. Membantu pemerintah di dalam pertama-tama mensukseskan akan pesta demokrasi ini. Itu. Memang Ormas tidak terlepas dari segala hal-hal kepentingan-kepentingan politik secara pribadi orang-orang ini, tapi tujuan utama daripada Ormas adalah untuk kita boleh mensukseskan dan membantu program-program yang ada dari pemerintah agar supaya keadaan tetap kondusif, tidak terjadi hal-hal yang bisa memberikan pandangan-pandangan yang membias. Kita harus menyatukan pandangan-pandangan yang kita temui, konstituen yang kita temui di dalam satu persepsi kesuksesan daripada pesta demokrasi Di Indonesia ya, di Indonesia. Terutama di sudut tentu di mana kita berada. Saya ke ketua ya, Pak Beni. Pak Ben, ini kehadiran DPD Manado Legio Luminis Indonesia tentu memberikan wahana, menambah wahana kebinekaan atau kebersamaan juga ya di dalam organisasi Ormas yang ada di Manado. Secara khusus mungkin boleh diutarakan ke para pemirsa kira-kira apa yang menjadi target dan tujuan daripada Legio Luminis Indonesia yang ada di Manado. Terima kasih Pak Aswin, pemirsa Tribunes. Keberadaan Ormas kami tentu tidak jauh berbeda juga dengan Ormas-Ormas yang ada ya, yang menaung di bawah pemerintahan juga. Kami Ormas LLI itu mempunyai moto Bonum Commune atau kebaikan bersama. Ya, keberadaan kami di sini juga kalau dikaitkan dengan situasi sekarang ini, ya kami tentunya memiliki tanggung jawab untuk mendorong iklim demokrasi yang sehat dan tentunya arah juga kepada kesejahteraan masyarakat. Ya, kesejahteraan masyarakat kita. DPD LLI sebagai Ormas juga akan membantu pemerintah dalam mensosialisasikan ya hal-hal yang baik dari pemerintah agar sampai ke publik, ke masyarakat itu menjadi terang benderang. Karena kita tahu bersama menjelang event-event besar seperti Pileg, Pilpres ini kan akan banyak berseliweran informasi-informasi yang tidak sehat ya, seperti hoax dan apa semuanya itu.
Nah, di sini kami mengambil peran untuk mengedukasi masyarakat lewat cara-cara kami membangun dialog-dialog, diskusi-diskusi dengan masyarakat secara formal maupun informal ya. Kami akan berusaha mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak mudah menelan informasi-informasi hoaks, informasi-informasi yang berseliweran di masyarakat. Masyarakat ya. Ya, demi kebaikan kita semua. Pak Ben, ini saya kira yang menarik sekarang tentu berbeda dengan organisasi 10 tahun lalu, 15 atau 20 tahun lalu. Ini luar biasa digital ya, era digital. Kalau kita berorganisasi 2005, 2000 kan belum seperti saat ini. Jadi saya kira peran daripada ormas lebih berat juga karena bahaya media sosial ini. Itu mengedukasi oke. Tapi katanya di media sosial itu dari sekian banyak ada lebih dari setengah itu hoax. Jadi bagaimana tantangan dari ormas-ormas termasuk ormas yang dipimpin oleh Pak Beni dan Pak Terry kira-kira gimana Pak Ben? Nanti ditambahkan Pak Terry mungkin. Oke, terima kasih Pak Aswin. Tentu dengan era digital ini ya memang benar semakin berat ya peran kita, tapi kita juga harus tetap mengikuti situasi dan perkembangan zaman. Ya tentunya kita juga akan lebih banyak memberikan informasi-informasi secara digital ya tentang bagaimana menekan hoax itu sendiri. Ya, informasi-informasi positif dalam arti ini guna menekan informasi-informasi yang berseliweran yang negatif. Saya kira seperti itu Pak Aswin. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Zeka, Pak Terry. Memang era digital yang ada sekarang ini dia di dalam kita untuk memprotek secara terang-terangan nggak bisa karena ini berbicara teknik digital yang memang sudah terlalu besar jaringannya. Namun untuk memprotek hal-hal demikian pandangan-pandangan negatif baik ke pemerintah pusat maupun ke pemerintah daerah, kita berusaha untuk juga masuk di dalam situasi yang ada dengan satu trik-trik kita era digital juga untuk menangkal hoax-hoax ini di dalam satu hal yang konkret agar supaya pandangan masyarakat kepada organisasi masyarakat yang ada sekarang ini bahwa benar-benar menjalankan tugas dan fungsi ormas yang terbentuk ini bukan untuk memecah belah, tapi untuk menyatukan satu persepsi. Ya, Tribuners saya kira atau pemirsa saya kira sangat menarik ini ya perbincangan ini bahwa menuju pemilu 2024 yang tentunya ada pileg, ada pilpres ini situasi semakin panas dan salah satu selain partai politik yang sangat berperan bahkan yang ikut membentuk opini-opini ialah ormas sehingga memang ormas ini termasuk salah satu yang sentral juga dalam ya saya katakan drama politik ya, drama pemilu 2024. Saya ke Pak Beni. Pak Ben, ini setiap ormas biasanya walaupun dia netral ya, dikatakan netral, tapi secara pribadi-pribadi bahkan ada yang katakan diam-diam yang walaupun netral tapi mengarahkan kedukungan ke kelompok tertentu atau ke partai tertentu, kepentingan tertentu. Bahkan kalau ini pilpres ya nyata-nyata kita tahu bersama saat ini sudah membentuk 3 poros. Ada poros Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, dan ada Anies Baswedan. Nah, dan itu kalau kita melihat ke belakang itu selalu terjadi ormas pasti terbelah walau yang lain secara bisa kelihatan, yang lain tidak. Tapi paling tidak ini mempunyai efek di masyarakat. Jadi gimana cara meminimalisir ini? Di internal maupun agar supaya yang terbelahnya ormas-ormas ini tidak memberi efek negatif ke masyarakat, gimana? Terima kasih Pak Aswin.
kita kembali lagi ya, kita harus memperbanyak dialog ya. Artinya kita di dalam perbedaan ini suatu hal yang lumrah ya, sebagai manusia itu perbedaan itu lumrah. Namun perbedaan ini sebenarnya ya, para founding father kita aja dulu berbeda ya, berbeda pandangan semua. Tetapi bagaimana kita membuat perbedaan itu dengan semangat untuk memajukan ya. Dari perbedaan itu sebenarnya ada peluang di situ untuk kita bisa maju. Nah, dengan pertanyaan ini bahwa bagaimana kalau terjadi perbedaan antar ormas atau antar internal ormas, ya tentunya kita membangun dialog dan kita memunculkan semua nilai-nilai positif dari ketiga konstituen ini, ketiga calon ini, capres ini, atau kita menilai bagaimana nilai-nilai yang mereka bangun dan tentunya kita perbincangkan bagaimana kualitas sebenarnya kan, sehingga kita benar-benar menemukan satu figur yang betul-betul bisa memajukan bangsa Indonesia ini ya kan. Kan dari mumpung ada waktu seperti ini, masih pileknya masih jauh, pilpresnya masih jauh, ya kita harus gencar membangun komunikasi itu, membangun dialog-dialog itu agar benar-benar bisa terlihat dan nampak jadi kualitas daripada calon itu. Dan kita yang ada sebagai ormas itu memiliki tanggung jawab itu untuk kadang-kala kan ada orang-orang yang juga hanya mendapat informasi yang tidak terlalu valid, yang langsung masuk dan menjadi dia langsung percaya gitu kan ya. Di sini kita harus saling membuka jalur dialog. Kita menjelaskan tentang masing-masing memberikan argumennya tentang bagaimana kelebihan dan kekurangan dari itu ya. Dari situ kita membuka semacam penilaian tertentu ya dari masyarakat, yang mana pilihan kita itu. Ya, Pak Ben, kalau kita menelisik ya di pemilu 2019 atau 2019 kalau tidak salah ya, itu banyak yang terjebak di yang dikatakan politik identitas. Jadi bukan adu gagasan, tapi yang terjadi adalah bagaimana setiap kubu menyatakan bahwa oh ini kubu saya representasi dari ini A, B, yang tentu kita ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak agama, banyak suku, sehingga apabila ini diolah dengan keliru, maka ini akan menghancurkan bangsa. Dan itu di 2019 terjadi yang disebut politik identitas. Kalau kali ini bagaimana Pak Ben melihat di 2024 terkait dengan adanya politik identitas? Masih berkembang atau sudah tidak laku lagi karena masyarakat lebih rasional, sehingga yang dijual adalah mungkin ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa? Terima kasih Pak Aswin. Ya. Kalau menurut hemat kami, pandangan kami pada Pileg Pilpres di 2024 nanti ini, terlihat politik identitas itu sepertinya agak turun ya. Turun. Dan sekarang dan ini syukuri itu tentu. Ya. Dan harus kita syukuri, berarti dengan keberadaan juga media-media sosial ini sangat membantu ya, mencerdaskan masyarakat. Jadi memang kita sebagai ormas juga bertanggung jawab atas bagaimana mencerdaskan masyarakat ya, agar tidak terjebak dalam politik-politik identitas yang tentunya ujung-ujungnya bisa menghancurkan bangsa kita sendiri. Betul. Ya, sebagai masyarakat ya, kita sebenarnya harus terus giat menggalakkan edukasi itu kepada masyarakat terutama yang kurang melek informasi. Ya, perlu kita memberikan edukasi kepada mereka agar mereka bisa memilih secara benar, secara baik, dan mendapat informasi yang secara benar dan akurat, agar pemilu itu kan adalah ajang bagaimana kita mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik, ya, betul. Dan mencegah yang tidak baik berkuasa.
Betul, betul. Demikian Pak Aswin. Ya, mungkin ada tambahan ya Pak Terry, gimana Pak Terry untuk memperkaya tentunya informasi ke pemirsa? Memang untuk tahun 2024 ini pemilu diadakan serentak. Kelihatannya memang untuk politik identitas itu menurun ya. Tapi muncul hal-hal baru yang ada yang memang itu menjadi tugas daripada organisasi masyarakat untuk memfilter apa ini memang benar-benar terjadi atau tidak. Ini kan yang muncul sekarang ini kan Hak politik dinasti. Iya, iya, iya. Itu lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Maka itu kita harus memfilter apakah ini memang benar-benar atau digoreng oleh kelompok kompetitor yang ada. Nah, ormas lah yang harus memberi pemahaman kepada masyarakat agar supaya hal ini bukan menjadi satu pemecah belah di tengah-tengah keberadaan masyarakat, tapi menjadi satu pandangan bahwa marilah kita memilih pimpinan yang terbaik untuk Indonesia ke depan yang diharapkan itu dia menjadi satu negara yang memang berdaulat benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi landasan kita. Ya, terakhir tentu ya, tentu banyak hal ya yang terkait politik, peran, tapi saya kira yang dibutuhkan di sini adalah kesamaan pandangan kita bahwa tentu kita harus menyukseskan pemilu ini dalam perbedaan tentu, karena tidak mungkin pemilu ini sama. Kita dalam perbedaan tapi tentu tujuan sama adalah bagaimana bangsa ini ke depan menjadi lebih baik, karena itu yang dipilih adalah yang diharapkan adalah yang terbaik dari yang terbaik ya. Nah, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya beri kesempatan ke Pak Beni dan Pak Terry tentu untuk memberikan harapan. Kira-kira apa harapan di pemilu ya, baik di Pileg maupun di Pilpres 2024 mendatang? Saya ke Pak Terry dulu. Baik, untuk closing ya ini. Ya. Jadi diharapkan dengan keberadaan organisasi masyarakat yang beragam yang ada di bumi Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Utara, kami dari organisasi masyarakat Legio Luminis Indonesia mengharapkan di dalam kita mensukseskan akan program akan tahun pemilu politik yang ada ini, dia mensukseskan pemilu. Marilah bersama-sama kita menuju ke TPS dan kita memilih sesuai hati nurani kita pimpinan yang terbaik agar supaya harapan kita untuk menuju kepada Indonesia yang makmur, yang sejahtera, yang menjadi harapan daripada masyarakat itu boleh tercapai. Ya, saya ke Pak Beni, tapi sebelum saya menutup, saya ingin tanya Pak Ben, kalau di Pilpres sudah ada pilihan belum? Sudah. Itu pilihan pribadi atau sudah ini dengan organisasi ya? Pribadi ya. Tentu Tribuners yang tidak akan tanya siapa ya kalau ini ya. Ada yang berhak untuk menyebutkan ya, tapi tentu ada yang memang yang mencobloskan yang rahasia. Ya. Tapi untuk menyatakan bahwa saya di kubu yang mana itu hal yang saya kira hal yang biasa di dunia demokrasi saat ini ya. Dan Pak Ben, sebelum closing, tentu Pilpres ini sangat berpengaruh dengan Pilgub di bulan November nanti. Pilpres kan 14 Februari. Pilgub sekitar September sampai November ya. September kalau jadi diundur mungkin Oktober November. Kalau tetap berarti November. Gimana pendapat singkat dari Pak Beni terkait dengan sinergitas antara Pilpres? Jadi siapa partai pemenang Pilpres dan pemilu tentu akan lebih mudah mengusung Pilgub. Gimana? Oke, terima kasih Pak Aswin. Tentunya pemenang Pilpres ini dari partai manapun itu akan memberikan dampak pengaruh yang sangat kuat ya kepada pemilih Pilgub. Akan memberikan dampak yang sangat kuat kepada Pilgub, karena dari situ kan terbaca berarti situ ada opini masyarakat, opini pemilih yang terbangun di situ, dan kepercayaan kepada partai pengusung itu sendiri. Jadi saya rasa menurut pendapat saya sangat berpengaruh. Ya, silakan harapan ke depan pemilu. Harapan saya bagi masyarakat
pemilih ya, mari kita menggunakan hak suara kita, karena hak suara kita itu sangat penting dan sangat menentukan masa depan bangsa ini. Jadi mari kita pergunakan benar-benar dan secara bijaksana, secara tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan dan nurani kita masing-masing. Dan kita sama-sama datang ke TPS dan kita menggunakan hak kita sebagai rakyat Indonesia. Ya, dan pemirsa demikian bincang-bincang dengan topik peran ormas atau organisasi kemasyarakatan menghadapi pemilu, yaitu Pileg dan Pilpres 2024 mendatang. Dan tentu kita sudah mendapatkan pendapat, pandangan ya dari kedua narasumber ini. Semoga ini memperkaya akan pengetahuan kita, wawasan kita terkait dengan pemilu atau Pilpres 2024 mendatang. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda.